Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada tadi jam 10 kita mulai, sore jam 9 kita mulai acara penyambutan saya kembali ya ke habitat lagi sebagai Menteri Dalam Negeri. Kemudian yang kedua adalah menyambut dua wakil Menteri Dalam Negeri, Ibu Dr. Ripka Haluk dengan Bapak Bima Arya PhD. Dan tadi saya menjelaskan kepada beliau bagaimana dinamika kerja dan tugas-tugas Kemendagri. Saya sangat bersyukur, terima kasih sekali dengan kehadiran beliau-beliau berdua, karena di Direktorat Jenderal ya, di BNPB itu banyak sekali yang ditugaskan untuk menjadi pejabat gubernur ya, ada 5 atau 6 saya lupa. Kemudian bupati wali kota yang totalnya sekitar 50-an, sehingga meskipun bisa jalan tapi saya merasa belum begitu optimal. Ketika saya mendapat informasi ada Pak Bima Arya mau hadir, saya paham beliau orang yang sangat intelektual, mengerti tentang politik dan demokrasi, kemudian juga adalah praktisi 10 tahun pengalaman sebagai bupati, seorang wali kota Bogor. Saya tentu berharap banyak akan mudah saya untuk bekerja. Kemudian yang kedua, Ibu Ripka ini memang saya sudah lama pengalaman beliau di lapangan, 2 kali PJ Bupati, terakhir PJ Gubernur, kemampuan intelektual beliau sebagai seorang doktor cukup baik. Saya tadi menjelaskan bagaimana situasi kerja di Kemendagri, termasuk Kemendagri nggak hanya kantornya di sini, tapi ada di mana-mana seluruh Indonesia, bahkan ada IPDN dan lain-lain ya. Dan saya memberikan penugasan kepada beliau berdua, untuk Ibu Ripka Haluk saya minta untuk menangani masalah kepapuaan. Jadi paling nggak sebulan sekali harus pulang untuk, tapi dalam posisi wamen yang tadinya hanya ngurusin Papua Tengah, sekarang harus koordinasi dengan 6 gubernur PJ diantaranya, bukan daerah semuanya PJ, dan kemudian 42 bupati wali kota sambil mengawasi monitor pilkada yang ada di sana. Kemudian kedua, tugas beliau adalah PLH Dirjen Aldi, juga Pak Safrizal kosong. Saya minta untuk mengawasi, mengkoordinir keakwilan. Itu masalah batas-batas wilayah banyak sekali yang masih bersengketa. Kemudian masalah Satpol PP, masalah Damkar. Kemudian untuk Pak Bima Arya, ini di Dukcapil jadi PJ Gubernur DKI. Apalagi ada program besar sekali e-government yang perlu pembangunan infrastruktur IT. Saya sudah menyampaikan anggaran, tinggal beliau melakukan eksekusi dan koordinasi dengan Menpan RB, Menko Marinvest, ya, Menkominfo. Perlu proaktif untuk memberikan dukungan maksimal kepada untuk sistem yang diinginkan oleh Bapak Presiden Jokowi maupun Presiden Prabowo Subianto. Kemudian saya juga meminta beliau untuk mengkoordinir kedirjenan politik dan pemerintahan umum, karena beliau sarjana politik, sistem demokrasi, sistem pilkada, sistem pemilu. Tapi itu jangka pendek saya minta untuk membuat desk pengawas monitoring pilkada yang 27 November ini tentu perlu koordinasi nanti banyak dengan
Polhukam juga ada DES, kemudian juga dengan TNI, Polri, ya. Intinya supaya kita melancarkan pilkada bisa berlangsung dengan baik. Ke depan baru kita berpikir tentang sistemnya, termasuk keormasan, toleransi, karena tugas salah satu Polhukam adalah menjaga, mengembangkan nilai-nilai kebinekaan, Pancasila, persatuan bangsa. Nah ini aja udah mungkin udah tugasnya nggak gampang karena seluruh Indonesia. Ya, beliau udah pengalaman banyak di Bogor, beliau punya pengalaman banyak di Papua. Kali ini dalam lingkup nasional. Saya kira gitu. Yang utama sekali ya pilkada, itu yang paling utama karena lead dari pemerintah itu adalah Kemendagri. Pilkada menjadi kami konsentrasi penuh akan di sini. Yang kedua ya tentu program-program yang sudah diperintah Pak Presiden, inflasi. Ya, inflasi saya akan fokus sekali dan misalkan saya teruskan setiap minggu, nggak berhenti dari September 2022 sampai ada perintah Presiden untuk berhenti. Dan kita akan cek lapangan juga. Kemudian yang ketiga, ya otomatis saya dengan adanya Wamen, saya bisa berbagi tugas untuk keluar kota kemana aja ngecek, bagian ngeceknya di mana, ini daerah-daerah yang tinggi-tinggi di mana, di samping yang rutin-rutin ya. Kemudian yang berikutnya lagi, program kita akan mendukung program hilirisasi, industrialisasi, kemudian ketahanan pangan, meskipun bebannya bukan Kemendagri, tapi pasti sangat terkait pemerintah daerah. Yang pasti sebagai pembina dan pengawas koordinator kami akan paralel dengan Kementerian Teknis, Menteri Pangan dan lain-lain untuk swasembada pangan. Belum lagi soal digitalisasi, itu sesuai dengan asta-citanya Bapak Presiden Bapak. Saya kira itu. Ya pasti, karena data-data kita, data Dukcapil, data APBD, SIPD, itu semua yang menyangkut daerah pasti akan sangat terkait dengan program-program kementerian lembaga. Pasti bersinggungan, karena tidak ada lembaga kementerian yang tidak ada hubungannya dengan daerah. Saya kira itu. Terakhir ya, ya kita mengamati kira-kira ada nggak yang dana hibahnya belum selesai, kemudian ada dinamika tidak. Saya sudah sampaikan kita proaktif mencari informasi berhubungan dengan des yang lain, kemudian Kemenko Polhukam terutama, kemudian dengan Polri, TNI, BIN untuk isu-isu yang kira-kira menyangkut yang bisa mengganggu jalannya pilkada. Contohnya misalnya penggantian mutasi pejabat. Saya tidak menginginkan mutasi pejabat dilakukan kecuali untuk mengisi yang kosong selama sebelum pemungutan suara. Dan undang-undang menyatakan kepala daerah tidak boleh melakukan penggantian kecuali izin Mendagri. Tapi saya juga akan sangat selektif sekali. Tidak ingin agar penggantian itu dalam rangka pemenangan. Di antaranya itu. Oke, cukup makasih ya.